Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadia Selvi Valerikinasi dari kelas C PGSD semester 5 dengan nomor NPM 0323010668 dengan mata kuliah Media dan Sumber Belajar SD berbasis ICT. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai media dan sumber belajar ICT di SD. Langsung saja pada pembahasan. Nah, yang pertama di sini ada konsep dasar media, sumber belajar, dan fungsi ICT. Di sini kita akan menjelaskan apa itu media dalam pembelajaran di SD. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perhatian, dan minat siswa sehingga proses belajar dapat terjadi secara lebih efektif. Contoh media di SD itu ada 4, yaitu ada media visual, contohnya itu seperti gambar, poster, dan grafik. Yang kedua ada media audio. Contoh media audio itu berupa lagu edukatif, rekaman cerita. Dan yang ketiga itu ada media audio visual. Contohnya itu seperti video pembelajaran dan film pendek. Dan yang keempat ada media konkret. Contohnya seperti alat peraga dan benda nyata yang kita lihat secara langsung. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan konsep dasar sumber belajar di SD. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk membantu proses belajar siswa, baik yang dirancang khusus seperti buku, teks, maupun yang tidak dirancang khusus seperti lingkungan sekitar. Berikut adalah jenis-jenis sumber belajar di SD. Yang pertama itu seperti buku pelajaran, contohnya buku tema atau LKS. Yang kedua lingkungan sekitar, contohnya seperti pasar, taman, dan museum. Yang ketiga orang sebagai sumber, contohnya guru, narasumber, dan orang tua. Dan yang keempat yaitu teknologi, contohnya internet dan aplikasi seperti aplikasi edukatif. Baik, di sini kita akan jelaskan fungsi ICT dalam pembelajaran di SD. ICT atau Information and Communication Technology atau TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dalam pembelajaran SD berfungsi sebagai alat bantu yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Fungsi utama ICT di SD yang pertama sebagai media pembelajaran interaktif. Contohnya seperti penggunaan aplikasi edukasi seperti Wordwall atau Quiz. Yang kedua, menyediakan akses ke sumber belajar yang lebih luas, sehingga siswa dapat mengakses video pembelajaran, gambar, atau simulasi online. Yang ketiga, menumbuhkan minat dan motivasi belajar teknologi yang menarik, membuat siswa lebih antusias belajar. Yang keempat, meningkatkan keterampilan digital sejak dini, sehingga siswa dikenalkan pada penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa outline materi, ada konsep dasar media, sumber belajar, dan ICT dalam pembelajaran. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu yang pertama konsep dasar media. Baik, di sini kita akan jelaskan pengertian media. Apa sih media itu? Secara umum, media berasal dari bahasa Latin atau medium yang berarti perantara atau penghubung. Dalam konteks komunikasi dan pendidikan, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber ke penerima. Yang kedua ada jenis-jenis media. Media dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Berikut beberapa klasifikasi umum. Yang pertama, A. Berdasarkan sifat atau bentuknya. Yang pertama itu media cetak, contohnya buku, majalah, koran, dan pamflet. Yang kedua ada media audio, contohnya radio atau rekaman suara dan podcast. Dan yang ketiga media visual, contohnya seperti gambar, poster grafik, peta, dan foto. Dan yang keempat media audio visual seperti televisi, film, video, dan YouTube. Dan yang terakhir ada media digital atau elektronik. Contohnya seperti komputer, internet, dan media sosial. B. Berdasarkan teknologi, ada beberapa jenis media yaitu ada media tradisional dan
media modern. Contoh media tradisional berupa papan tulis dan alat peraga. Dan yang berikutnya ada media modern. Contohnya seperti komputer, proyektor, dan virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. C. Berdasarkan indera yang digunakan, yaitu ada media audio, seperti hanya melibatkan indera pendengaran. Berikut ada media visual, hanya melibatkan indera penglihatan. Dan yang terakhir ada media audiovisual yang melibatkan pendengaran dan penglihatan. Berikutnya karakteristik media. Setiap media memiliki karakteristik atau ciri khas yang membedakannya. Beberapa karakteristik umum media antara lain seperti jenis-jenis media karakteristik itu ada media cetak. Media cetak itu statis, mudah diakses, murah, dan membutuhkan kemampuan literasi. Berikutnya media audio. Media audio hanya dapat didengar, cocok untuk materi verbal, dapat digunakan saat bergerak. Berikut ada media visual. Media visual itu menyampaikan pesan melalui gambar atau visual efektif untuk memperjelas informasi. Berikutnya ada media audiovisual. Media audiovisual itu gabungan suara dan gambar menarik, cocok untuk demonstrasi atau simulasi. Berikut itu ada media digital. Media digital itu interaktif, fleksibel, dan memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Baik, berikutnya ada sumber belajar. Yang pertama, definisi sumber belajar. Secara umum, belajar adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, atau keterampilan seseorang yang diperoleh melalui pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungan. Yang kedua adalah klasifikasi sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar. Sumber belajar bisa berupa orang, benda, peristiwa, tempat, atau media. Klasifikasi sumber belajar berdasarkan jenisnya menurut Kemendikbud RI. Yang pertama, sumber belajar berbasis manusia. Contohnya itu seperti orang menyampaikan informasi atau pengetahuan. Yang kedua, sumber belajar berbasis media cetak, seperti buku, koran, atau majalah. Yang ketiga, sumber belajar berbasis media elektronik, seperti internet, e-learning, dan TV edukasi. Yang keempat, sumber belajar berbasis alam atau objek, seperti flora fauna, lingkungan alam sekitar. Dan yang kelima, sumber belajar berbasis kegiatan, seperti kegiatan praktikum, kunjungan lapangan, atau studi kasus. Baik, berikutnya pemanfaatan sumber belajar. Tujuan pemanfaatan yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa memahami materi secara konkret. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, mendorong pembelajaran yang aktif dan mandiri. Berikutnya di sini ada ICT dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian ICT. ICT atau Information and Communication Technology atau dalam bahasa Indonesia disebut TIK atau Teknik Informasi dan Komunikasi. Adalah seluruh teknologi yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pengiriman, dan penyebaran informasi, termasuk komputer, internet, perangkat lunak, multimedia, dan alat komunikasi digital lainnya. Pengertian ICT dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, ICT adalah penggunaan teknologi digital untuk menunjang proses belajar mengajar baik oleh guru maupun siswa untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya tarik pembelajaran. Berikut fungsi ICT di SD. Fungsi ICT di sekolah dasar berfungsi untuk A. Sebagai sumber belajar. Siswa dapat mengakses materi melalui e-book, video pembelajaran, aplikasi edukasi, atau internet. Guru menggunakan materi digital seperti PowerPoint
animasi, atau video sebagai pengayaan materi. B. Sebagai alat bantu pembelajaran. Proyektor, laptop, tablet digunakan untuk menampilkan materi pembelajaran agar lebih menarik dan interaktif. C. Sebagai media komunikasi. Guru dan orang tua dapat berkomunikasi melalui WhatsApp, email, atau platform pembelajaran seperti Google Classroom. Siswa dapat berdiskusi untuk mengumpulkan tugas melalui platform daring. Berikutnya D. Sebagai sarana evaluasi. Guru menggunakan aplikasi atau platform misalnya quiz, Google Form untuk membuat ujian atau latihan soal secara online. E. Sebagai sarana kreativitas. Siswa membuat presentasi, gambar digital, video pendek, atau proyek multimedia sederhana. Yang ketiga, implementasi ICT. Dalam pembelajaran, implementasi ICT di SD bisa dilakukan melalui berbagai cara. Cara pertama, A. Penggunaan alat dan perangkat. Laptop, proyektor, tablet, dan internet digunakan oleh guru dalam proses mengajar. Siswa dikenalkan dengan penggunaan perangkat dasar seperti mengetik, membuka file, atau menjelajahi konten edukatif. B. Aplikasi dan platform pembelajaran seperti Google Classroom digunakan untuk mengatur tugas dan materi. Aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru, Zenius, atau YouTube Kids digunakan sebagai bahan ajar tambahan. C. Pembelajaran berbasis multimedia seperti penggunaan audiovisual atau video animasi untuk memperjelas materi dan menarik minat siswa. Misalnya video eksperimen sains, simulasi matematika interaktif. D. Pelatihan guru. Guru dilatih untuk teknologi agar mampu merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis ICT. Yang terakhir, E. Integrasi dalam kurikulum. ICT tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran tetapi diintegrasikan dalam semua mata pelajaran sebagai alat bantu dan metode pembelajaran. Nah, di sini ada konsep dasar media. Pengertian media. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran. Yang pertama ada media visual, seperti dapat dilihat dan diamati. Yang kedua ada audio, seperti dapat didengar. Yang ketiga manipulatif, dapat disentuh dan dimanipulasi. Yang keempat ada audio visual, kombinasi suara dan gambar. Next, di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Di sini ada media cetak, audio, media visual, dan media audiovisual. Media cetak contohnya itu seperti buku teks, modul, lembar kerja siswa, poster, dan komik edukatif. Di sini ada media audio. Media audio itu contohnya seperti radio pendidikan, rekaman suara, musik edukatif, dan podcast. Berikutnya ada media visual. Media visual contohnya seperti gambar dan foto, diagram dan grafik, peta konsep, dan infografis. Berikutnya ada media audiovisual. Media audiovisual contohnya itu ada video pembelajaran, film edukatif, animasi, dan presentasi multimedia. Nah, berikutnya di sini ada konsep sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Klasifikasi sumber belajar. Yang pertama ada pesan, informasi yang diteruskan. Ada orang, guru seperti guru, siswa, dan ahli. Yang berikut ada bahan seperti software, buku, dan film. Berikutnya alat, hardware, proyektor. Dan teknik seperti metode pembelajaran dan lingkungan seperti ruang kelas atau lab. Berikut ICT dalam pembelajaran. Pengertian ICT.
Information and Communication Technology atau dalam kurung ICT adalah teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Komponen ICT. Hardware itu seperti komputer atau laptop, tablet, smartphone, proyektor, dan interaktif whiteboard. Berikut software. Software itu berupa aplikasi pembelajaran, game edukatif, platform and learning, dan multimedia interaktif. Nah, berikutnya ada network. Network itu berupa internet sekolah, wifi, dan cloud storage. Berikutnya fungsi ICT dalam pembelajaran. Yang pertama sebagai alat bantu mengajar, membantu guru menyampaikan materi dengan lebih menarik, dan sebagai sumber belajar, menyediakan informasi dan materi pembelajaran. Berikutnya sebagai media interaktif, menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Dan berikutnya fungsinya itu sebagai alat evaluasi yang membantu dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran. Dan juga berikutnya sebagai menghubungkan siswa dengan dunia luar. Dan yang terakhir sebagai alat kreativitas yang mengembangkan kreativitas siswa. Yang berikutnya adalah manfaat ICT untuk siswa. Ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam kognitif itu seperti meningkatkan pemahaman konsep. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, mempermudah visualisasi materi abstrak. Yang keempat, meningkatkan daya ingat. Berikut afektif. Afektif yang pertama meningkatkan motivasi belajar, yang kedua menumbuhkan minat belajar, yang ketiga mengembangkan sikap positif, yang keempat meningkatkan kepercayaan diri. Berikut psikomotor. Yang pertama mengembangkan keterampilan teknologi, yang kedua melatih koordinasi mata tangan, yang ketiga mengembangkan keterampilan navigasi, dan yang terakhir atau yang keempat meningkatkan kecepatan respon. Berikut implementasi ICT di SD. Strategi implementasi yang pertama, persiapkan infrastruktur seperti menyediakan perangkat dan jaringan yang memadai. Yang kedua, pelatihan guru, meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan ICT. Yang ketiga, mengembangkan konten, menyiapkan materi pembelajaran digital. Dan yang keempat, integrasi kurikulum, seperti mengintegrasikan ICT dalam kurikulum. Tantangan dan solusi. Tantangannya itu keterbatasan infrastruktur, kurangnya kompetensi guru, biaya yang tinggi, resistensi terhadap perubahan, dan yang terakhir keamanan dan privasi. Nah, berikut adalah solusi. Solusinya itu perencanaan bertahap. Yang kedua, program pelatihan berkelanjutan. Berikutnya, bekerja sama dengan berbagai pihak. Berikutnya, bersosialisasi dan berdampingan. Dan yang terakhir, kebijakan keamanan yang jelas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.